Oke sobat, jadi kali ini kita akan membuat project baru. Jadi project ini bisa kita gunakan untuk mengkonversi mata uang. Ya, jadi project name-nya kita beri nama mata uang. Sekarang kita klik OK. Oke, jadi di sini kita akan melakukan desain ya atau rancangan antarmuka dari aplikasi konversi mata uang yang akan kita buat. Oke, jadi pertama kita membutuhkan text box ya, kita taruh di paling atas. Boleh diatur ya sedemikian rupa sesuai selera sobat masing-masing. Jadi misalnya di sini font size-nya ya supaya tidak terlalu kecil, kita beri nilai 18. Kemudian untuk hint-nya di sini kita isikan rupiah ya. Jadi hint ini akan ditampilkan di dalam sini ya. Jadi isian default dari text box yang kita tampilkan di aplikasinya. Oke, jadi sudah selesai ya di text box. Sekarang kita akan menambahkan layout berupa horizontal arrangement. Kita taruh di sini. Kemudian di dalamnya kita akan menambahkan button ya. Jadi kita akan menambahkan beberapa button yang mana nanti ya alur dari aplikasinya ketika salah satu button diklik maka akan melakukan konversi mata uang ya sesuai dengan pilihan mata uang yang terdapat di masing-masing button ya. Jadi mungkin ini kita geser ke bawah, tadi kita lupa memberi judul. Kita taruh label dulu ya paling atas, jangan lupa. Oke, ini kita beri nilai 20. Kemudian kita boldkan ya boleh. Kemudian warnanya silakan sobat pilih sesuai dengan selera. Di sini saya pilih warna biru. Kemudian teks yang ditampilkan konversi mata uang ya. Jadi kita ingin mengubah misalnya dari rupiah ke dolar ya, dari rupiah ke euro misalnya, atau rupiah ke pound sterling. Nah, kemudian di sini kita tambahkan button, kita tinggal drag taruh di sini. Oke, kita tambahkan 3 dulu ya, 3 button ke dalam horizontal arrangement-nya. Kemudian kita update ya untuk masing-masing button. Button 1 kita isi dengan dolar. Oke, kebenaran di sini ada lambangnya ya. Kemudian button yang kedua kita ganti dengan pound. Pound aja ya biar nggak terlalu panjang. Sampai ke sini ya, nanti kan screen-nya terlalu. Kemudian untuk button ketiga kita ganti dengan euro, atau jangan euro ya, yang deket aja ringgit. Oke, jadi kita udah memiliki 3 buah tombol. Kemudian di bawah sini kita tambahkan label ya, jadi kita butuh 2 label. Nah, yang ini kita ganti dengan 18. Kemudian boleh warnanya dengan warna biru ya, selera saya. Kemudian labelnya kita isi dengan hasil konversi mata uang ya. Oke, udah lumayan.
Kemudian sekarang kita tambahkan label satu lagi di bawahnya, juga kita boldkan boleh. 18 ya ukurannya, kita boldkan atau tidak usah, tidak apa-apa. Kemudian teksnya boleh kita hapus saja ya, karena nanti di sini akan menampilkan hasil konversi mata uangnya ya. Warnanya boleh silakan pilih ya sesuai selera sobat masing-masing. Di sini saya pilih warna merah. Jadi dia posisinya di bawah sini ya, nggak kelihatan emang. Tapi nanti di blok logiknya akan ada ya label ini, sehingga bisa kita gunakan untuk menampilkan hasil konversinya. Oke, jadi lebih kurang seperti ini ya untuk tampilannya. Jadi kalau untuk layout ya sesuai selera masing-masing ya dari sobat. Boleh kalau misalnya ingin diubah ya, ingin diberi warna yang berbeda atau posisinya ya ke bawah. Kalau saya kan ke samping untuk tombolnya ya. Kemudian kalau ingin diberi background boleh, silakan ya. Oke, kemudian kita sudah di desainnya ya. Kemudian kita beralih ke blok logiknya. Di sini masih kosong, semua komponen yang kita butuhkan sudah tersedia. Oke, jadi nanti yang akan ditampilkan nilai konversi di label 3 ya, di label 3 yang ada di sini. Oke, mungkin kita buat dulu ya semacam formulanya, atau ya karena ini hanya contoh untuk nilai dari masing-masing perubahan ya atau konversi dari mata uangnya ya, kita perkirakan saja ya. Kalau misalnya dolar, rupiah tuh dolar ya mungkin sekitar 14.500. kalau ke pound sterling itu lebih tinggi ya, mungkin sekitar 18 ribuan. Kemudian kalau ke ringgit sekitar 3 ribuan mungkin ya. Tapi kalau untuk nilai pastinya bisa sobat lihat di Google ya. Sekarang kita langsung saja buat blok logiknya. Silakan kita pilih yang pertama yaitu button 1, yaitu untuk perubahan dari rupiah ke dolar. Oke, kita pilih yang paling atas ya seperti biasa, yaitu when button 1, klik apa yang akan dikerjakan. Nah, di sini kita akan memilih label 3 ya, label 3 maksudnya. Boleh sobat scroll ke bawah, kita lihat set. Oke, kita cari dulu. Kadang mudah ya ditemukan, kadang sulit ya, kita ingin mencari. Oke, yang ini set label 3.text2 ya, jadi kita ambil dulu, kita taruh di sini karena masih disilang ya, belum kita beri nilai. Kemudian nilainya yaitu jumlah rupiahnya ya dikali. Oke, berarti rumusnya dikali dengan jumlah dolarnya ya. Jadi misalnya kalau 1 rupiah, misalnya ada 100.000 rupiah itu berapa dolar ya. Berarti salah ya, berarti dibagi ya. Jadi kalau rupiah ke mata uang yang lain itu dibagi ya. Sekali lagi, kalau rupiah misalnya ke dolar ya, rupiah ke pound, rupiah ke euro, ke ringgit, itu mata uang kita ya, rupiah itu dibagi dengan mata uang yang lain tersebut ya. Berarti untuk pembagian ya, kita tambahkan fungsi match ya. Jadi fungsi yang built-in. Kita langsung scroll ke atas, kita bisa menemukan untuk perkalian ya. Bisa langsung sobat drag seperti ini, taruh di sini ya. Kemudian yang di sini kita akan mengambil
atau berasal dari text box 1 ya. Jadi nilai yang ini, oke, sorry, salah ya, saya lupa lagi. Seharusnya ini bukan perkalian tetapi pembagian ya. Jadi kita delete aja ya. Sorry, jadi kita pilih yang ini, pembagian. Oke, kita taruh di sini. Kemudian nilai yang pertama ya, yang masih kosong ini kita ambil dari text box 1. Kemudian kita scroll ke bawah. Oke, kita pilih yang ini, text box 1.text. Ya, jadi kita pilih kemudian taruh di sini. Misalnya nilai 100.000 rupiah, ya berapa dolar misalnya ya. Oleh karena itu misalnya 100.000 dibagi dengan 14.500 ya, karena 1 dolar itu 14.500 rupiah. Oke, jadi untuk angkanya ini langsung aja kita pilih match kembali, pilih yang paling atas, kita pilih yang ini, taruh di sini, kemudian nilainya kita ganti yang 14.500, enter. Oke, jadi kira-kira seperti ini ya. Masih sangat simple ya, sangat mudah dipahami. Oke, jadi bisa langsung kita taruh di sini ya, karena tadi silangnya udah hilang ya, karena semuanya sudah kita lengkapi. Nah, sampai di sini boleh kita coba dulu ya melalui emulator. Silakan ya, emulatornya sesuai dengan emulator yang terinstall di komputer sobat masing-masing. Ya, jadi ini bisa langsung kita coba, atau kalau misalnya mau sekaligus boleh juga ya, tapi di sini saya ingin melihat dulu apakah ini sudah benar, sehingga saya langsung build saja ya. Kita buat file APK-nya. Jadi ya ini tergantung koneksi juga ya. Oke, jadi kita buat file APK-nya, kemudian nanti setelah di-download bisa langsung kita install. Oke, jadi sembari compile ya, kemudian nanti langsung di-download, saya akan mempersiapkan emulatornya. Oke, jadi seperti biasa, di sini kita akan menginstal file APK-nya ya. Oke, jadi kita tunggu proses instalasinya, biasanya tidak lama. Oke, jadi bisa langsung kita open. Kemudian ya kita isikan di sini nilai rupiahnya 100.000 rupiah. Oke, jadi kita konversi ke dolar itu lebih kurang 6,89 US dollar ya. Oke, jadi berarti sudah bisa ya, sudah berhasil. Yang ini karena belum kita atur ya formulanya, maka belum berfungsi. Oke, jadi ini bisa kita minimize. Kita balik dulu ke sini. Nah, kita lanjutkan ya untuk button yang kedua, sama seperti yang pertama. Ini kita akan membuat untuk pound sterling ya. Jadi kita atur, jadi label 3.text, jadi nilainya akan ditampilkan tetap di label 3. Text box 1 dibagi dengan, jadi 1 rupiah lebih kurang 17.000
pound sterling ya. Jadi sudah kita tambahkan di sini. Kemudian begitu juga dengan yang button 3 ya. Kita klik kembali, kita taruh di sini. Kemudian kita duplikatkan ya, sama seperti yang sebelumnya. Nah, untuk ringgit ini lebih kecil. Kita isikan nilainya 3.000 rupiah ya. Oke, jadi sudah lengkap untuk konversinya. Sekarang langsung kita build kembali ya, kita save file APK nya seperti sebelumnya. Lagi di download ya, kita tunggu sampai selesai, kemudian bisa langsung kita install dan bisa kita lihat hasilnya. Oke, sekarang kita coba ke pound sterling. Misalnya kita punya uang 100.000 rupiah, kita ubah ke dalam bentuk pound, maka nilainya akan lebih kecil ya dibandingkan ketika kita mengubah ke dalam US dollar ya. Jadi nilainya cuma 5,8 pound ya. Jadi sesuai. Kemudian kalau kita ubah ke ringgit, nilainya akan menjadi lebih besar ya, sekitar 33 ringgit. Oke, jadi aplikasinya sudah jalan ya sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian kita balik dulu. Kemudian kita kembali ke projectnya ya. Jadi kita balik ke desain. Nah, sekarang kita ingin menambahkan jenis mata uang yang lain ya. Jadi kalau tadi udah kita bahas ya bersama, saya ingin sekarang coba sobat ya mengerjakan sendiri. Oke, jadi kita tambahkan dulu di sini 3 button yang baru seperti sebelumnya. Oke, ini misalnya kita ganti dengan euro. Kemudian yang kedua yaitu yuan ya, mata uang yuan yang lagi viral sekarang. Kemudian yang ketiga yaitu real ya. Ada yang tahu mata uang apa? Real. Oke, jadi saya ingin coba sobat ya, silakan dibuat ya sendiri, dilakukan konversi dari rupiah ke euro, rupiah ke yuan, dan rupiah ke real ya. Nah, jadi ya sebenarnya prinsipnya mudah ya, jadi tidak sulit, mirip seperti yang tadi sudah kita buat sebelumnya ya, tinggal ditambahkan saja di bawah sini ya. Oke, jadi mungkin kalau untuk pembahasan konversi ya mata uang sederhana ya, sampai di sini dulu. Terima kasih sudah melihat ya video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya.